Shalom, mari Shalom kita memuji semuanya, Tuhan. haleluya. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Sungguh mulia Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, Bu Reni, Pak Fran, Puji Esther Tuhan. Sepsi, Pak Anton, Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi, Bu Rita Herawati, Bu Rima, Pak Anton, Pak Musa, Bu Eliana, Pak Hartono Utomo, Silvi, Valerie, Kelly. Selamat pagi, Bu Ruli Purwanti, Mbak Mei, Tasya, Elo. Selamat pagi semuanya. Mari kita
Baca Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Finisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Amin. Kristen artinya pengikut Kristus ya. Nah, kita baca sekali lagi ayat 23. Kisah Para Rasul 11 ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Ada orang yang memberi penghiburan yang murni ya. Penghiburan yang lip service itu berlainan dengan penghiburan yang keluar dari dalam hati. Amin. Jadi ketika kita mungkin mempunyai masalah dan kita sharing ke teman, kemudian teman itu menghibur dengan kata-kata yang lemah lembut dan sebagainya, itu apakah murni apakah tidak, nanti akan kelihatan hasilnya ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, sehat-sehat selalu ya. Jadi pemberi penghiburan itu siapa? Ya Roh Kudus. Roh Kudus lah yang akan menghibur ketika kita tidak punya orang yang mendukung ya. Maka dari itu di dalam satu pekerjaan, di dalam satu keluarga, di dalam satu perusahaan apapun, pemerintahan dan sebagainya, itu perlu dukungan ya. Orang yang dapat memberi hal-hal yang positif yang mengakibatkan kita tetap bertahan di tempat itu, kita tetap bisa melakukan pekerjaan dengan baik, kita bahkan lebih baik lagi ya. Pak Henry, Bu Vigan, selamat pagi. Itu perlu orang-orang yang mendukung dengan hati yang murni. Nah, mungkin pemberi penghiburan yang paling terkenal dalam kitab suci adalah Yusuf dari Siprus, yang lebih dikenal sebagai Barnabas, artinya anak penghiburan. Jadi cocok sama namanya ya. Kalau ada yang punya cucu atau mau tambah keluarga, kasih nama Barnabas ya, anak penghiburan. Nama yang diberikan para rasul kepadanya. Barnabas inilah yang membawa Paulus kepada para rasul.
Paulus dulu kan ditakuti orang karena waktu bernama Saulus ia mengejar-ngejar pengikut Kristus, bahkan membunuh mereka. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, ia juga ada di sana, seolah-olah setuju ya. Dan akhirnya ia ditemui Tuhan Yesus sendiri sampai buta matanya 3 hari dan disembuhkan oleh Ananias. Ananias pun sebetulnya takut ya untuk pergi kepada Saulus waktu itu karena ya takut dibunuh ya. Dia kan tidak percaya ini bertobat sungguhan apa enggak gitu ya. Tapi karena disuruh Tuhan, maka ia memberanikan diri untuk tumpang tangan atas Saulus. Akhirnya Saulus pun mengenal Kristus, bertobat dan melayani Tuhan. Nah, itu pendukungnya, orang yang berani untuk menemani Paulus dalam permulaan pelayanan ya, itu Barnabas. Dia yang menghibur Paulus ketika orang datang menolak dia, ketika dia datang dia dihindari orang, itu kan menyebabkan apa Pak Gem? Ya, kalau seolah-olah dikucilkan gitu ya, bagaimana? Ya, seolah nggak diterima dengan semua orang ya, dia akhirnya bisa kembali menjadi orang yang jahat ya, dia itu. Iya betul. Iya, kembali ke jalan lama aja. Aku sudah bertobat tapi tidak diterima. Lebih baik aku jadi penjahat kembali. Gitu. Bisa aja. Bisa saja ya. Tapi Barnabas ini sungguh luar biasa. Dia berani menemani Saulus atau yang sudah jadi Paulus, sehingga dia. Kita baca ya ayat 23 coba. Ayat 23. Kisah Para Rasul 11 ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, dia pemberi nasihatnya, pemberi penghiburan dan nasihat. Ketika orang-orang bimbang, ragu, maka ia meneguhkan hati mereka. Nah, inilah tugas kita ya, orang Kristen, orang percaya. Jangan terus malah melemahkan ya. Kalau misalnya usaha sepi hari-hari ini ya, saya baru saja bilang sama Pak Gem, ini bagaimana ya? Kok semua orang buka makanan ya? Bener enggak ya? Semua ibu-ibu dodolan makanan gitu loh. Terus saya bertanya pada Pak Gem, kemana suami-suaminya? Kemana para pria ya? Yang seharusnya bekerja gitu. Ya betul sih, wanita itu penolong ya. Saat dibutuhkan dia maju gitu ya. Tapi ini kan suatu tengara, suatu tanda-tanda bahwa banyak pria-pria sedang digocok oleh iblis ya, sehingga tidak bisa bekerja, tidak mampu menjadi imam, tidak mampu mengepalai rumah tangga keluarga ya. Nah, perlu pendukung. Nah, apakah istri dan anak-anak mendukung ya? Saling mendukung. Ketika gelombang badai menerpa rumah tangga, entah itu sakit penyakit, entah itu pekerjaan yang sepi dan tidak bekerja, nah bagaimana? Semua harus saling mendukung. Jadi disinilah seperti yang dilakukan oleh Barnabas ya. Ketika Saulus juga dikucilkan, orang-orang tidak berani menerima ia, maka Barnabas mendampingi ya. Mendampingi bukan 1 tahun, 2 tahun, saudara. Hampir berapa itu? Mencatat hampir 10 tahun lebih ya, baru diterima pelayanannya. Nah, disitulah saudara-saudara, bagaimana kita harus bertahan dalam suasana yang gelap itu ya. Kita harus tekun dalam pekerjaan kita supaya kita bisa bangkit pada waktunya ya. Selamat pagi Marta. Udah pindah kota ya? Di sana dingin apa panas? Panas kali ya. Nah, ayo kita belajar dari
cara-cara Barnabas ini. Ya, sejumlah besar orang dibawa kepada Tuhan. Seorang teman kemarin bersaksi ya, ketika ia sedang ada di rumah ya, kemudian ia mendengar tetangganya sakit, sudah tua, sudah sepuh. Ternyata kakinya itu terluka karena plafon yang jatuh runtuh ya. Mungkin bocor, ini musim hujan ya. Rayapen karena sendirian, nggak ada yang memperhatikan ibu yang sudah sepuh, dan kemudian jatuhlah kayu ya. Plafon itu kayunya, penyangganya. Untung kok dia kakinya yang terluka ya. Kaki di dengkul itu terluka dan abses, bengkak mengeluarkan nanah sehingga tidak bisa jalan, saudara ya. Tapi rekan saya ini, Pak Yusak, bilang sama anak buahnya, ada tukang-tukang yang memperbaiki rumahnya, sedang memperbaiki, ia katakan, ayo kita urus ini ibu ini, dan lukanya yuk kita obati. Dan para tukang itu memites menekan luka itu supaya nananya keluar ya. Dibersihkan, kemudian dibebat, dan pada akhirnya dia bisa jalan kan, sudah enteng ya. Dan tanpa cincong, tanpa banyak bicara, dibetulin lah plafon yang runtuh itu gitu ya. Nah, ketika selesai melayani ibu ini tanpa bicara apa-apa, ibu ini ngomong gini loh, kamu orang Kristen ya? Loh, kok bisa tahu ya? Padahal nggak ada komunikasi. Jadi, seperti Barnabas ini ya, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kalau ngomong tok itu namanya apa? Omdu. Tapi orang-orang harus melakukan kasih itu ya. Mengapa dia kok bisa tahu ini orang Kristen ini? Ya karena apa? Tidak disuruh, tidak dibayari, bahkan bayari orang ya, untuk membetulkan rumahnya, untuk dia supaya bisa sembuh kakinya. Dan keesokan harinya para tetangga yang lain bilang, oh Pak, itu ibu sudah bisa jalan, sudah sehat gitu ya. Nah, orang lain juga melihat. Nah, itulah saat-saatnya orang bisa dibawa kepada Kristus tanpa kata-kata. Itulah penginjilan. Karena apa? Perbuatan. Itu penginjilan dengan perbuatan ya, saudara-saudara. Saya tidak minta saudara besok merubuhkan rumahnya orang terus dibangun gitu ya. Ya puji Tuhan kalau punya dana gitu ya. Tetapi kebaikan yang tanpa pamrih ya, niat baik saja. Tanpa disuruh sudah ya membersihkan rumahnya, ya melayani ibu ini supaya bisa jalan kembali, dan itu wow banget gitu ya. Nah, hari ini sudah bulan Natal ya. Lagu-lagu Natal sudah membahana di mana-mana, Christmas Carol sudah dimulai di mal-mal dan sebagainya ya. Nah, sudahkah Anda tidak omdu, omong tok, ya toh? Apa yang sudah kita lakukan di dalam tahun 2024 ini? Iya, kita mulai bertobat ya. Saulus itu bertobat dan sungguh-sungguh sampai akhirnya ia menjadi martir bagi Kristus. Pilihan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita ya. Tuhan memilih saudara yang setiap hari mendengarkan saya dan Pak Gem membagikan firman. Itu kami imani ya, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan taat pada apa yang disuruhkan oleh firman itu. Cepat atau lambat pasti berdampak ya. Selamat pagi Bu Silvi, Bu Foni, Pak Paulus Hartono. Pak Paulus dulu bukan Saulus ya, bukan ya. Pak Paulus ya. Berguru ya supaya tidak ngantuk, mungkin masih kriep-kriep gitu ya. Nah, sungguh tak terukur nilai dari kata-kata yang membawa penghiburan ya. Saat kita mengucapkan perkataan iman dan kasih kepada orang lain,
Allah yang menganugerahkan penghiburan abadi. Benar ya? Ya. Saat kita menghibur seseorang yang sedang kesusahan, sedang tertimpa bencana, ya, itu sungguh-sungguh berharga. Nah, jadi Allah itu sanggup bekerja lewat apa yang kita bagikan itu untuk mengubahkan hidup seseorang selamanya. Jadi Allah, Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberikan penghiburan yang murni kepada seseorang hari ini. Bulan Natal cari orang yang bisa kamu bagikan kasih ya. Kalau kasih sembako, kasih pakaian itu biasa ya. Tapi coba masuk kamarnya terus bersihkan gitu loh. Iya Pak Gem. Bener nggak? Ya yang kita kenal ya, dan orang tidak kenal itu masuk-masuk. Ya tetangga lah yang kita kenal, maksudnya lansia-lansia itu kan. Pada dia maukah ibu tak bersihkan? Iya karena banyak. Mungkin untuk lansia ya yang sudah ditinggalkan sama anak-anak tidak bisa ya membersihkan rumah gitu ya, ditanya dulu mau nggak ibu rumahnya saya bersihkan gitu loh. Tentu ya mau lah. Kalau dia malu-malu tidak usah malu-malu, rumah saya juga kotor. Sudah bisa bersihkan. Kami habis bersih-bersih rumah itu dapat berapa truk? Dapat 2 pick up ya, pick up kecil gitu loh ya. Barang yang rusak itu buangi semua. Kita ini tukang ngumpulin barang rusak, masuknya itu nanti direparasi. Tapi rasanya tukang reparasinya sudah pulang ke desa semua ya. Sudah tidak terima reparasi, mereka lebih baik ngomong gini, beli lagi aja Bu, ya. Tidak percaya, coba. Nanti kipas anginmu yang rusak-rusak itu coba kamu bawa ke tukang servis kan. Dia ngomong gini, tidak ada spare partnya, sudah dibuang aja. Jadi saya buangi semua itu kipas angin yang rusak-rusak itu. Ya enggak tahu, kalau ada orang yang bisa betulin ya terserah aja. Pak Musa ini biasanya bisa betulin, tapi Pak Musa sekarang sering bawa truk ke Bali ya. Udah enggak ada waktu untuk betulin barang rosokan ya saudara ya. Buang aja, beli lagi, wong murah-murah sekarang ya. Supaya pabriknya enggak tutup gitu loh ya. Mungkin kita yang menyebabkan pabriknya tutup karena apa? Barang-barang rusak, nggak pernah beli lagi ya. Ayo setrikamu yang sudah bolak-balik nyetrum, ayo dibuang aja ya, nggak usah dibongkar terus didandani dalamnya elemennya, nanti tambah kesetrum. Murah-murah kok, buang aja ya. Buang aja, beli lagi supaya apa? Pabriknya nggak tutup gitu ya. Jadi salah satu kontributor pendukung pemberi penghiburan pada pabrik-pabrik setrika ya Anda ini ya. Gak tahu lagi kalau males nyuci terus gak usah disetrika ya. Ada nggak gitu? Ada. Ada. Termasuk Bugem kalau nggak ada yang nyetrikain ya sudah nggak apa-apa, lungset-lungset sedikit dipakai aja gitu. Aslinya itu. Aslinya kain keloke katanya begitu ya. Ini alasan orang males nyetrika. Nah, hari ini siapa yang dapat Anda hibur dan kuatkan lewat kata-kata Anda ya? Seringkali saya dapat WA ya, penghiburan hari ini gitu, atau kata-kata firman hari ini. Kadang-kadang ya lihat ini orang kok nganggur ya. Tapi saya kadang-kadang juga melihat, oh ini berguna ini untuk diteruskan. Ya saya teruskan saudara ya. Jadi firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, betul juga ya. Pasti akan melakukan apa yang kau suruhkan kepadanya. Amin. Amin. Dengan perbuatan atau perkataan yang baik, seperti apa Anda membagikan kasih Allah kepada mereka? Nah, jadi ini bulan Desember, sudah siapkan kasih Allah kepada orang yang membutuhkan ya. Entah itu perhatian, entah itu kunjungan, entah itu membagi berkat Natal, apa saja. Yang penting mereka terhibur dengan kedatanganmu. Amin. Nah, siapa yang mau unjung-unjung ya? Bu Foni mau saya ajak unjung-unjung untuk melihat kebersihan rumah jemaat. Nah, itu enak, enggak usah dikasih tahu. Ada yang berkata begini, Bu Evi kapan ya ke rumah saya ya? Saya ini sebenarnya ngepel loh. Terus katanya suaminya,
Oh bagus itu Bu Evi, nggak datang-datang itu biar kamu ngepel terus. Sudah datang Nanti besoknya kalau mau ngepel. saya sudah datang ke rumahnya ya, sudah ada 6 rumah yang saya datangi ya. Mungkin mereka sudah nggak ngepel lagi gitu ya. Jadi enak sudah Bu Evi nggak usah datang-datang dulu supaya rumahnya selalu dibersihkan sama istrinya. Loh sampai kayak gitu loh saudara ya, heboh banget. Ternyata acara sidak kebersihan rumah untuk dapat hadiah ini direspon dengan baik ya, luar biasa gitu ya. Menyebabkan Bugem sendiri ya resik-resik omai gitu loh ya. Bugem sendiri nanti kalau dilihat Mungkin jemaat juga panitia. Meneropong rumah kita. Iya, ayo kita pergi rumahnya Bugem gitu. Waduh, makanya ya saya buangi dulu rosokan-rosokan itu gitu ya. Jadi pada pagi hari ini ayo kita lakukan penghiburan, memberi kekuatan buat rekan-rekan, bahkan tetangga kita, bahkan mungkin orang yang baru kita kenal ya. Kita mau kuatkan dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan terima kasih atas firman. Terima kasih kalau Kau sudah panggil kami, Kau pilih kami untuk kami bisa melayani orang-orang sekitar kami, karena Kau telah terlebih dahulu juga melayani kami sehingga kami mau meneladani kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami mempunyai kasih, sehingga kami bisa peduli kepada orang-orang sekitar kami yang membutuhkan pertolongan, sehingga kami bisa mengulurkan tangan kami untuk menolong mereka. Karena Engkau sudah memberkati kami luar biasa, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat untuk menyalurkan berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetap menyertai kami, bersama kami, dan sehingga kami bisa melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami dengan baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih. Kalau pagi ini kami mau beraktivitas di awal minggu, Tuhan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk kuliah, untuk sekolah, untuk bekerja, untuk menyelesaikan tugas-tugas, karena Roh Kudus yang memberi kami penghiburan. Seringkali di hari Senin itu kami malas. Ada orang yang berkata I hate Monday, tetapi biarlah kami sukacita menyongsong hari Senin, karena disitulah Engkau telah menguatkan kami di hari Minggu kemarin, dan kami dapat melakukan pekerjaan kami, tugas kami, semua yang harus kami selesaikan hari ini. Terima kasih, berkati umat-Mu yang setia untuk mendengarkan renungan di pagi hari ini. Jamah mereka satu persatu. Jika ada mereka yang sakit, maka Engkau menyembuhkan mereka. Jika ada yang kekurangan, maka Engkau memberkati mereka. Jika ada masalah, maka Engkau mendamaikan permasalahan orang-orang yang berseteru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bu Lasma, Bu Silvi, Valerie, Bu Foni, Pak Paulus, dan semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. God bless you all. Baik yang nanti siang, nanti malam, Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua. Amin. See you tomorrow, guys. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.